Valdia, selamat malam waktu Indonesia. Apa yang melatar belakangi kerusuhan yang terjadi di Minnesota ini? Selamat pagi Oki dan Mila, waktu Washington DC. Yang melatar belakangi kerusuhan di kota Minneapolis, negara bagian Minnesota ini adalah diskriminasi terhadap warga kulit hitam di Amerika Serikat dalam bentuk kekerasan dan brutalitas dari atau oleh pihak kepolisian. Isu ini adalah salah satu isu keadilan sosial yang telah mengemuka dan berlangsung selama berdekade-dekade di Amerika Serikat. Kali ini di kota Minneapolis, negara bagian Minnesota, yang dipicu oleh kematian seorang warga kulit hitam bernama George Floyd. Perlu saya beri peringatan bahwa informasi yang akan saya sampaikan ini sifatnya sensitif dan mengganggu bagi sebagian orang karena mengandung unsur kekerasan. Protes atas kematian George Floyd selama berhari-hari di Minnesota meminta atau meningkat menjadi bentrok antara pihak kepolisian dan massa yang protes. Terdapat titik-titik di mana massa merusak dan membakar bangunan, mobil, bahkan menjarah salah satu departemen store ternama di Amerika Serikat bernama Target. Malam tadi kantor polisi juga di kota Minneapolis juga dibakar oleh massa, namun tidak ada korban jiwa ataupun korban luka dalam insiden malam tadi karena kantor polisi tersebut telah dikosongkan. George Floyd meninggal dunia pada awal pekan ini setelah ia ditangkap oleh 4 anggota kepolisian negara bagian Minnesota. Polisi awalnya dipanggil ke sebuah toko lokal karena terdapat pembeli yang diduga George yang mencoba bertransaksi menggunakan lembar $20 yang diduga palsu. Penangkapan George ini terekam di kamera keamanan dan juga direkam oleh warga yang berada di tempat kejadian. Di video dapat terlihat bahwa George yang telah diborgol ini berada di aspal dan lehernya ditekan oleh lutut salah seorang pihak kepolisian yang menangkap George saat itu. Dalam video itu, George juga berkata bahwa ia tidak bisa bernafas dan berkali-kali meminta anggota polisi itu untuk melepaskan lututnya yang menekan leher George Floyd. George kemudian dibawa oleh tim paramedis yang tiba ke tempat kejadian, namun akhirnya George meninggal dunia. Protes damai atas kematian George Floyd ini berlangsung selama berhari-hari. Kemarin malam adalah hari ketiga protes terhadap kematian George Floyd ini yang akhirnya rusuh. Para massa yang memprotes ini meminta pihak kepolisian menangkap George pada saat itu untuk dihukum dan bertanggung jawab. Namun protes ini akhirnya berkembang menjadi protes terhadap brutalitas polisi terhadap warga kulit hitam di Amerika dan akhirnya berakhir rusuh. Hingga saat ini massa masih meminta khususnya anggota polisi yang menekan lututnya ke leher George ini untuk ditangkap dan diperkirakan protes akan tetap berlangsung hingga hari ini. Rekan-rekan. Baik Valdia, lantas bagaimana dengan perkembangan terkini terkait kasus COVID-19 di Amerika Serikat? Ya Mila, hingga saat ini setidaknya 101.000 orang di Amerika Serikat telah meninggal dunia akibat wabah virus corona dan sekitar 1,7 juta terinfeksi. Tren secara umum di Amerika Serikat akan jumlah kematian dan juga jumlah kasus akibat wabah virus corona ini terus menurun, namun berbeda-beda tingkatnya di setiap negara bagian. Ada negara-negara bagian yang tetap menunjukkan tren penurunan, namun ada yang menunjukkan tren penaikan. Kini seluruh wilayah di Amerika Serikat telah masuk ke fase pembukaan kembali kegiatan ekonomi maupun kegiatan-kegiatan publik lainnya, meski di setiap negara bagian memiliki peraturan dan kebijakan yang berbeda-beda akan fasilitas apa saja yang bisa buka maupun yang belum bisa buka, dan seperti apa penanganan orang-orang yang keluar masuk sebuah fasilitas ataupun bangunan ataupun sebuah tempat bisnis. Di Washington DC, kebijakan untuk warga tetap tinggal di rumah hari ini mulai diangkat. Jadi hari ini bisnis-bisnis di Washington DC sudah mulai dibuka dan warga bisa lebih bebas keluar rumah meski pembatasan sosial tetap diterapkan dan juga kegiatan berkumpul yang lebih dari 10 orang tetap dilarang.
restoran-restoran di Washington DC bersiap-siap membuka bisnis mereka kembali dan mereka fokus untuk menyiapkan area untuk makan di area yang terbuka. Para pemilik restoran dan bisnis juga harus mengacu pada panduan pemerintah lokal akan batas kapasitas, kemudian penanganan para customer yang datang itu seperti apa, apakah mereka dicek temperaturnya, apakah mereka harus mengenakan masker, apakah dalam penanganan customer harus menggunakan sarung tangan seperti itu. Jadi mereka harus mengacu pada detil-detil peraturan di Washington DC. Untuk hari ini, meski kebijakan untuk tinggal di rumah telah diangkat di Washington DC dari rumah untuk mengamati bagaimana pembatasan sosial ini dilaksanakan di tempat-tempat umum mulai hari ini. Baik, terima kasih Valdia Baraputri melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi berikutnya.